Bentar ini. Nah, jadi kita bab selanjutnya ya, ada sistem gerak ya pada manusia. Maaf kelas 11 ya, ini Ibu ralat nanti. Salah tulis. Nah, jadi ada 3 komponen ya pada sistem gerak. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materi ya, mungkin kalian punya hobi ya olahraga. Coba ada yang hobi bersepeda, ada enggak? Ada enggak yang hobi bersepeda? Halo, enggak ada? Ada, Bu. Ada? Siapa? Siapa yang hobi bersepeda? Siapa namanya? Bu. Halo, siapa tadi? Yang hobi bersepeda? Halo, suaranya mana nih? Adakah yang hobi bersepeda? Guys? Nggak terlalu hobi sih, Bu. Cuma suka. Oh, siapa namanya? Zulfai Padua. Oh, Julpa. Ya, saat bersepeda itu kan bergerak ya berarti ya. Khususnya kaki kita kan ya. Yang lain bisa ya membayangkan kalau orang naik sepeda? Bisa, Bu. Ya, nah kalau naik sepeda itu kan terjadi pergerakan. Nah, bagaimana kaki kita bisa bergerak ya, kemudian kadang kepala kita, tangan ya. Nah, itu disebut dengan sistem gerak itu karena adanya koordinasi ya pada komponen 3 ini ya pada sistem gerak. Ada 3 komponen yang menyebabkan terjadinya pergerakan. Yang pertama ini adalah tulang ya. Nah, tulang ini disebut ya alat gerak pasif. Nah, dia dikatakan pasif karena digerakkan oleh otot ya. Ini gambar tulang ya, rangka tubuh kita. Jadi ini ya di dalam tubuh kita yang membangun ya sistem gerak ya. Kemudian yang kedua adalah otot ya. Otot ini disebut juga alat gerak aktif. Nah, karena dia bersifat menggerakkan. Ini gambarnya ya. Jadi setelah tulang ini kan dibungkus ya oleh otot ya. Kemudian ada lagi sendi ya. Nah, sendi inilah yang menghubungkan antar tulang. Nah, jadi 3 komponen inilah ya yang membentuk sistem gerak sehingga kita bisa melakukan tadi gerakan ya naik sepeda atau mungkin ada yang hobi futsal. Ibu yakin banyak nih yang hobi futsal ya? Anak cowok ya? Halo, ada yang hobi futsal? Ya, Bu, banyak, Bu. Iya, atau yang perempuan hobinya apa? Main voli atau badminton atau apa? Nggak punya hobi. Voli, badminton, tenis bola. Nggak punya hobi. Tenis lapangan. Atau apa? Berenang? Nggak bisa berenang. Oh, badminton banyak. Berenang? Badminton. Iya, jadi bagus ya. Karena semakin kita bergerak itu ya, maka peredaran darah itu nanti semakin lancar ya. Kita tahu kemarin ya bahwa peredaran darah itu kan mengangkut ya oksigen dan juga zat-zat makanan. Nah, oksigen dan zat makanan ini nanti disuplai ke seluruh sel tubuh kita ya. Nah, kalau lancar suplainya maka kita sehat ya. Nah, tapi kalau terjadi sumbatan misalnya ya tidak lancar itu maka itulah kadang yang menyebabkan sakit ya. Terjadi gangguan. Nah, karena itu kita bersyukur sekali ya Allah menciptakan sistem gerak ini sehingga kita bisa melakukan gerakan ya sesuka hati ya, mau geleng-geleng, mau jungkir balik ya. Nah, tapi kita perlu ketahui nanti ya supaya kita bisa mencegah mungkin nanti cedera ya ataupun gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Nah, jadi ada 3 ini ya, ingat ya, nanti kalau Ibu tanya ya, ada 3 komponen yang membentuk sistem gerak, yaitu tadi tulang ya, kemudian otot dan sendi. Tulang tadi disebut alat gerak pasif karena dia digerakkan ya oleh otot, dan otot tadi adalah alat gerak aktif ya karena dia bersifat menggerakkan. Dan sendi ini nanti adalah hubungan ya antar tulang supaya kita bisa melakukan tadi gerakan. Nah, selanjutnya ini ya pembahasan tentang tulang ya. Rangka ini meliputi ada 3 bagian ya, ada tengkorak ya, kemudian ada rangka badan. Jadi kalau dibagi ya tulang kita ini ada 3 bagian utama. Yang pertama tengkorak itu ya bagian kepala itu, kemudian rangka badan kita dan anggota gerak ya. Jadi pada tengkorak, pada rangka badan ini nanti ada anggota gerak ya.
Ya, nah di sini kita melihat dulu tengkorak ya. Tengkorak ini ada bagian kepala dan bagian muka ya. Nah, bagian kepala dan bagian muka. Kemudian pada rangka badan ini ada meliputi tulang belakang ya, ruas-ruas tulang belakang, kemudian ada tulang dada, tulang rusuk ya, gelang bahu dan gelang panggul. Nah, kemudian pada tulang anggota badan ini adalah tulang lengan dan tulang tungkai atau bagian kaki ya. Nah, masing-masing bagian tulang ini ya terbagi lagi ya anak-anak ya. Jadi Masya Allah ya tulang kita ini sangat banyak sekali. Maka kata Allah ketika kita minimal sholat duha 2 rakaat itu ya bisa mewakili tanda syukur kita terhadap seluruh ruas-ruas tulang kita. Masya Allah. Jadi ada 300 lebih ya tulang kita ini sebenarnya. Nah, maka semua itu patut kita syukuri dengan minimal melakukan sholat duha itu ya, salah satu cara kita bersyukur ya, dengan diberikan alat gerak yang Masya Allah luar biasa ya, dengan ini kita bisa melakukan gerakan. Kebayang nggak kalau kalian nggak bisa bergerak, kaku, atau pernah yang cedera, mungkin saat main futsal, ada nggak nih anak cowok yang pernah cedera? Atau ada yang pernah patah tulang, ada nggak di sini? Halo? Nggak ada ya? Ada yang pernah keseleo atau mungkin cedera tulangnya seperti patah tulang atau retak? Saya, Bu. Saya retak, Bu. Iya, nah mungkin bisa kalian bandingkan ya bagaimana kondisi saat terjadi sakit tadi ya dengan sehat. Tentu kita sangat mensyukuri ya ketika kita diberikan kesehatan ya. Nah, karena itu kita perlu ya menjaga ya semua karunia yang Allah berikan ini ya. Nah, nanti kita lihat lagi bagian kepala ini ya akan kita lihat. Nah, jadi ini masing-masing ya seperti bagian kepala ini nanti ada tulang dahi ya, ubun-ubun ya, kemudian ada kepala bagian belakang, ada baji, pelipis, tapis. Nah, kita di sini saja melihat ya pada slide berikutnya sekalian melihat gambar ya. Nah, di sini ya kita perhatikan. Nah, ini ya pada tengkorak tadi bagian yang pertama dari tulang ya. Nah, ada bagian ini tadi bagian kepala dan bagian muka. Nah, jadi tulang ini juga bentuknya akan berbeda-beda ya tergantung posisinya. Nah, tulang tengkorak ini umumnya adalah tulang yang berbentuk pipih ya. Nah, pipih bisa dibayangkan ya ini ya. Seperti puzzle gitu ya. Maaf. Nah, kemudian tadi ya ada 2 bagian pada tulang tengkorak, yaitu tulang bagian kepala ini ya dan bagian muka ya. Nah, sekarang kita lihat bagian kepala. Bagian kepala ini ada tulang dahi. Nah, di sini. Jadi tulang kita ini berluas-luas seperti ini ya. Ini kalau cedera otak biasanya dilepas nih ya pada bagian mana nanti yang cedera ini dilepas dulu, baru nanti dipasang lagi, direkatkan kembali ya. Ini yang ahli ortopedi nanti ya. Ahli bedah tulang. Nih kalau ada yang berminat nanti menjadi dokter spesialis bedah tulang, mutlak nih ya harus paham ya tentang ini ya. Nah, kemudian ada tulang ubun-ubun ini ya. Kemudian ada tulang pelipis ya, kemudian ada tulang kepala bagian belakang. Nah, ini bagian kepala ya. Kemudian pada bagian muka ini ada tulang tapis ya. Kemudian ada tulang hidung ya. Kemudian ini ada maksila atau rahang atas ya. Gigi dan mandibula, ini adalah rahang bawah. Nah, inilah bagian tulang-tulang pada bagian tengkorak. Sekarang kita lihat lagi pada bagian badan ya. Pada bagian badan tadi ada tulang belakang ya. Ada tulang dada, tulang rusuk, kemudian ada gelang bahu dan tulang gelang panggul. Nah, kemudian kita perhatikan dari gambar ini, tulang rusuk ini membentuk rongga dada ya. Nah, di dalam rongga dada inilah terdapat jantung ya, paru-paru ya. Nah, jadi fungsinya sangat urgent ya, tulang ini melindungi ya organ-organ kita ya tentunya yang lunak ya seperti jantung, tadi paru-paru ya. Nah, jadi fungsi utama tulang ini di samping tadi sebagai alat gerak dia juga melindungi ya organ-organ yang ada di dalamnya. Nih kita perhatikan pada tulang badan tadi. Ini ya ada tulang dada nih ya, tulang dada yang ini besar ya, bisa sambil diraba-raba badannya ya, itu bagian dada. Kemudian ini ada disebut nih tulang pedang ya, di sini yang kecil.
Nah, kemudian tadi di sini ada nih ruas ya tulang belakang ini ya tadi meliputi ini tulang belakang dari leher sini sampai ke ekor. Nah, ini tulang dada dari sini ya. Nah, kita lihat masih dibagi lagi ada namanya hulu karena dia berluas-luas ya. Hulu, kemudian ini badan dan ini tulang pedang. Nah, kemudian ini ada 7 pasang ya rusuk sejati. Ini tulang rusuk kita berpasangan ada 7 pasang. Kemudian ada lagi di sini 3 pasang rusuk palsu ya. Nah, di sini. Kalau yang rusuk sejati ini kan memang sampai sini ya, sampai ke tulang dada ini ya. Nah, masing-masing bersambung. Tapi kalau yang rusuk palsu ini dia satu di sini bergabung tapi bercabang ada 3. Nah, kemudian ada lagi 2 pasang di sini rusuk melayang ya. Jadi tidak ada sambungannya maka disebut rusuk melayang. Masya Allah ya. Semua ini Allah ciptakan tentu ya ada fungsi yang sangat khusus sehingga Allah ciptakan berbagai macam rupa. Ini kita melihat ya bagian tubuh kita ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi tulang bahu ya. Dan tulang selangka. Nah, tulang selangka disebut juga klavikula atau tulang belikat ya, skapula. Nah, ini gambarnya ya. Ini pada panggul ya. Kalau bahu kan tadi bagian atas ya. Kita bisa pegang-pegang tuh ya setelah leher kita ke samping kanan, samping kiri. Nah, di situ terdapat ya tulang belikat ya. Nah, sekarang ini ya kita lihat ini pada panggul kita ada tulang usus ya. Kemudian ada tulang panggul ini. Tulang panggul terdiri dari ini ada bagian pubis ya. Pantat kita tuh ya. Nah, tempat duduk ya. Kemudian ini ada ilium ya, ada ischium. Nah, Masya Allah ini ya penting sekali. Kita bisa duduk ya, kemudian bisa melakukan gerakan ya. Ini karena ada tulang panggul ini yang meliputi ini ya ada 3 bagian. Nah, perlu kalian perhatikan juga bahwa tulang ini juga berfungsi kan ya untuk memproduksi sel-sel darah merah ya. Nah, karena itu juga di dalamnya ada sistem saraf ya. Jadi penting sekali kita menjaga kesehatannya ya. Ini kalau sampai ada yang cedera biasanya ya bagian sumsum tulang belakang ini, bagian tulang belakang ini bisa mempengaruhi nantinya sistem gerak kita. Makanya kadang ada yang lumpuh ya dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat tadi tulang anggota badan ya, bagian ketiga dari rangka. Tulang anggota badan ini ada 2 yaitu bagian lengan dan bagian kaki atau tungkai ya. Nah, tungkai ini tentunya berfungsi menjaga tubuh kita biar bisa berdiri ya. Dan kita juga bisa bergerak secara bebas. Kamu bisa berlari ya, bisa berenang tadi ya. Ini karena kita punya tulang tungkai ya. Kemudian tulang anggota gerak atas ini meliputi tulang lengan atas ya. Nah, humerus namanya. Kemudian ada tulang hasta, pengumpil, tulang pangkal tangan atau karpus, tulang telapak tangan atau metakarpus dan jari tangan. Nah, tulang anggota gerak bawah ini bagian kaki ya ada femur, patella, fibula, tibia, tarsal ya, metatarsus, palang. Nah, ini kita lihat nih gambarnya ya. Bisa kalian nanti lihat di buku mungkin atau di Google ya karena ini kurang jelas ya mungkin ya agak terlalu kecil. Nah, ini tadi femur ya, kemudian ada patella nih yang kecil di sini, tibia ya. Fibula, tulang betis, tulang kering. Nah, ini kan orang bilangnya tulang kering ya. Kemudian ada tarsius ya, ada ini tadi tulang ruas-ruas jari kaki. Nah, ini juga ruas-ruas jari tangan. Tulang hasta, pengumpil. Kalau pengumpil itu dia sejajar dengan ini ya, kelingking ya, makanya kupil. Kamu ingat kalau ngupil itu ya pakai kelingking. Ini sejajar nih ya, selurus-lurus ini. Kemudian ada tulang hasta kan ini ya, tulang hasta. Dan ini adalah humerus ya, lengan atas ya. Nah, ini adalah tulang anggota gerak tadi ya, anggota gerak atas, ini tangan, dan ini bagian kaki anggota gerak bawah. Nah, itulah ya bagian-bagian tulang. Nah, sekarang tulang ini juga dibagi ya beberapa bentuk. Nah, yang utama ada 3 bentuk ya tulang kita. Ada yang berbentuk pipa, ya seperti panjang begitu ya, panjang seperti pipa. Nah, bentuk pipa ini juga terbagi-bagi lagi, ada yang bulat memanjang, ada yang bagian tengahnya berlubang ya. Nah, contohnya tulang lengan itu kan bagian memanjang ya dan berlubang kan tengahnya ya. Kemudian ada tulang paha nih yang memanjang ya. Sementara yang bentuk bulat itu seperti ruas-ruas tulang jari. Nah, itu kan kecil.
maka digantilah oleh sel baru yang dibentuk di dalam tulang. Nah, karena itu kita penting ya menyuplai zat-zat gizi ya untuk pembentukan sel darah merah. Nah, sekarang tulang bentuk pipa ini masih dibagi lagi ya, menjadi ada yang disebut epifisis ya, diafisis dan cakra epifisis nih ya. Jadi tulang yang bentuk pipa ini yang panjang seperti lengan atas, kemudian tulang ini ya, tulang kering tadi maupun tulang tulang betis ya. Nah, maka ini dibagi lagi bagiannya ada epifisis ini yang bagian ujung, ada diafisis ini yang bagian tengah dan ada cakra epifisis ini ya, di sini cakra. Nah, tulang ini juga ada yang disebut tulang spon ya, dia seperti spon ya, berlubang-lubang, berongga-rongga. Nah, di dalamnya sini tadi ada sumsum merah ya. Nah, di sini juga terdapat ada sumsum kuning. Nah, ada periosteum, ini adalah lapisan-lapisannya ya. Nah, jadi tulang kita ini juga ada bagian-bagiannya seperti ini ya. Nah, sekarang yang tulang pipih ya, bentuknya pipih tadi seperti yang di tengkorak tadi, itu adalah tulang pipih ya. Nah, di dalam ini tulang tadi membentuk sumsum merah ya. Nah, di mana sumsum merah ini berfungsi untuk membentuk sel darah merah dan juga sel darah putih. Seperti tadi tulang rusuk nih yang bentuk pipih ya, tulang rusuk, tulang dada, belikat, tulang panggul, tulang dahi ya. Tadi ya pipih itu bentuknya. Nah, ini kalau kita lihat bagiannya, ada yang disebut tulang kompak, ini yang atasnya ini, dan yang bagian tengah disebut tulang spon. Nah, seperti spon ya, trabekula, jadi ada rongga-rongganya ya. Seperti inilah ya tulang. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ada yang disebut tulang pendek ya, bentuknya bulat dan pendek. Seperti tadi pada ruas-ruas jari ya, jari kaki maupun jari tangan ya. Nah, itu bentuknya tulang pendek ya, karena sangat pendek ya. Nah, sama ya, jadi di dalam setiap tulang itu terdapat sumsum merah yang berfungsi untuk membuat sel darah merah dan juga sel darah putih. Ini ya, ini tulang. Yang ini perbandingan tadi gambar-gambarnya ya, ini tulang pendek ya. Kalau ini ya bagian panggul ini disebut tulang tidak beraturan ya, karena tidak teratur bentuknya. Kalau yang teratur ini tadi seperti tulang lengan atas ini panjang, atau seperti tulang belikat ya, ini pipih. Seperti tadi tulang tengkorak itu pipih. Nah, yang ini bagian ruas jari yang ini yang pendek, tulang pendek. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya. Nah, jadi tulang ini berdasarkan zat penyusunnya, ada yang disebut tulang keras ya. Nah, tulang keras ini karena dia dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast namanya. Jadi kalau ini sifatnya kokoh ya, keras kuat ya. Nah, di mana osteoblast sendiri itu akan menghasilkan nanti sel-sel tulang keras yang disebut osteosit. Osteoblast ini juga mensekresikan zat-zat interseluler yang tersusun dari serabut kolagen ya, yang akan membentuk matriks tempat garam-garam kalsium ditumpuk. Nah, jadi ini juga tempat penyimpanan ya garam-garam kalsium ya di dalam osteoblast ini atau sel pembentuk tulang ya. Jadi di dalam tulang itu ada sel-sel yang senantiasa aktif membelah ya untuk membentuk menggantikan nanti sel-sel yang rusak ya, namanya tadi osteoblast. Kalau dia sudah dewasa ya, jadi sel-sel yang sudah dewasa, sel tulang sudah dewasa mengeras ya, maka dia disebut osteosit. Ingat ya istilah ini ya. Kalau osteoblast tadi istilahnya sel tulang yang masih aktif membelah ya. Nah, sementara kalau sudah dia mengeras disebut osteosit. Nah, di mana tadi di dalam osteoblast sendiri di samping tadi ya untuk membentuk osteosit, nantinya dia juga mensekresikan atau mengeluarkan ya zat-zat yang tersusun dari serabut kolagen ya. Nah, serabut kolagen nanti akan membentuk matriks ya. Jadi pengisi tulang itu, jadi padatlah tulang ya. Nah, di situ ditumpuklah kalsium ya. Nah, di dalam tulang itu pengisinya tadi ya. Nah, kemudian di dalam tulang juga terdapat zat kapur ya dalam bentuk kalsium karbonat ya CaCO3 dan kalsium fosfat CaPO42. Ini zat ya yang terdapat di dalam tulang kita. Jadi artinya zat-zat inilah yang diperlukan ya untuk kekuatan tulang kita.
Nah, kemudian ada lagi istilah osteoklas ya. Osteoklas ini adalah jenis sel tulang yang mempunyai inti banyak ya. Jadi kita tahu bahwa tulang itu kan jaringan ya, dia disusun oleh sel-sel. Nah, sel-sel pembentuk jaringan tulang ini macam-macam, tadi ada osteoblas, osteosit, dan ada osteoklas ya. Nah, osteoklas ini adalah sel tulang yang memiliki banyak inti dan berukuran besar, bersifat mengikis tulang ya. Osteoklas ini melubangi tulang yang kemudian dimasuki oleh kapiler darah dan osteoblas sehingga terbentuk matriks. Nah, jadi Allah ciptakan juga yang bisa melubangi tulang yang terbentuk supaya bisa di sini kapiler darah masuk ya. Nah, bisa dialiri oleh kapiler darah ya. Dan juga sistem saraf nanti masuk ke dalam sini ya. Nah, ini kita lihat pada bagian tulang. Ini penampang sebuah tulang pipa. Kalau kita buka bagian dalamnya, maka ini ada namanya periosteum ya. Kemudian ada tulang kompak ini, dan ada rongga sumsum tulang, dan yang bagian ujung ini ada disebut tulang spon ya. Nah, ini yang disebut tulang rawan. Mungkin kalau yang makan ayam bisa ya membedakan rasanya ya, yang pernah mengunyah tulang ya. Nah, ini kan tulang spon ya, ini kemudian tulang rawan, ini yang keras ya, tulang kompak. Nih ya penampang tulang kalau kita lihat secara melintang ya. Kalau ini kita lihat secara vertikal. Nah, tadi matriks ya, matriks ini ada di dalam tulang ini ya, membentuk sistem Haffers ya. Sistem Haffers di dalam tulang ini meliputi adalah sistem pembuluh darah dan juga sistem saraf ya. Jadi ada dua pada sistem Haffers ya. Ingat tentang sistem pembuluh darah dan juga sistem saraf. Nah, ini ya sistem Haffers ya, kita lihat di dalamnya ini ada mengalir ya pembuluh darah ya, dan ini adalah sistem saraf ya. Ini bagian-bagiannya, nanti bisa dilihat kembali ya di bukunya. Nah, sekarang kita mengenal tadi tulang rawan ya. Tulang rawan ini disusun oleh sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit. Nah, kondrosit ini sel-sel tulang rawan. Hasilnya berupa kondrin ya, matriks yang berupa kondrin. Jadi dia lebih lunak ya daripada tulang keras tadi. Tulang rawan ini tidak mempunyai serabut saraf dan pembuluh darah. Jadi tidak ada serabut saraf dan pembuluh darahnya. Tulang rawan menerima nutrisi dari pembuluh darah yang ada pada membran jaringan ikat di sekitarnya dengan cara difusi. Nah, karena tidak ada pembuluh darah, maka dia menerima zat makanan secara difusi. Difusi kita ingat bahwa itu adalah masuknya zat makanan berdasarkan perbedaan gradien konsentrasi ya. Dari konsentrasi yang tinggi berpindah ke konsentrasi yang rendah ya. Nah, kondrosit ini juga memiliki ruangan yang disebut lakuna. Sekarang tipe-tipe tulang. Nah, tipe tulang ada tulang rawan hialin. Nah, ini tulang rawan hialin banyak terdapat di tubuh manusia, memiliki matriks yang transparan. Kemudian penyusun rangka embrio, ini khususnya pada bayi ya yang ada di dalam kandungan, ini masih tulang rawan hialin. Sedangkan pada individu dewasa juga terdapat tulang rawan tipe hialin, khususnya pada sendi gerak ya sebagai pelicin permukaan tulang dan sendi. Seperti misalnya di ujung tulang rusuk, di hidung ya, laring, trakea dan bronkus. Nah, jadi bagian-bagian ini disusun oleh tulang rawan jenis hialin ya. Makanya hidungnya bisa dipencet-pencet tuh ya karena masih di situ lentur lah ya sifatnya. Nah, sekarang kita lihat lagi tulang rawan serat. Ini berisi berkas serabut kolagen, bersifat kaku dan kuat. Nah, jadi lebih kaku, mampu menahan goncangan. Nah, terdapat pada antar ruas tulang belakang dan cakram sendi lutut. Nah, bisa dibayangkan ya di ruas-ruas tulang belakang itu terdapat tulang rawan serat dan juga pada sendi di lutut kita. Kemudian yang ketiga tulang rawan elastik. Nah, di sini mengandung serabut elastik. Terdapat pada daun telinga dan epiklotis. Epiklotis itu pada kerongkongan itu ya. Ada di situ percabangan antara nanti masuk ke hidung ke pernapasan dan ke dalam lambung, ada katup epiklotis ya.
Makanya kalau tersedak makanan bisa ke hidung tuh keluar nasi kadang ya, karena katupnya di situ terbuka ya saat kalian kaget mungkin ya. Kemudian pada daun telinga ya. Nah, itu tadi beberapa jenis tulang rawan. Nah, tulang ini sendiri anak-anak mengalami perkembangan ya, mulai dari kita masa bayi, janin ya, dari janin, kemudian bayi, anak-anak dan dewasa itu tulang kita senantiasa berkembang ya. Nah, jadi kita lihat di sini perkembangannya dari yang tadi bahannya ya, kartilago, kemudian muncul nanti pembuluh darah ya. Dan pada anak-anak yang sudah terbentuk ya cakra epifisis ya, kemudian pada dewasa tulangnya sudah mengeras. Nah, ini ya perbedaannya atau perkembangan ya. Tulang dari mulai tulang rawan ya pada embrio atau janin tadi, nanti dia menjadi tulang dewasa ya saat kita juga dewasa. Nah, tadi kita melanjutkan ya, yang kedua adalah hubungan antar tulang atau disebut juga sendi ya. Nah, sendi inilah yang menghubungkan ya antara tulang satu dengan tulang lainnya. Nah, berdasarkan sifat gerakannya, maka sendi dapat dibagi menjadi 3. Ada yang pertama disebut sinartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang kedua ujung tulangnya direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang kemudian mengalami osifikasi atau penulangan, sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Nah, sinartrosis ini contohnya pada hubungan antar tulang di kepala tadi ya. Di kepala itu termasuk yang sinartrosis, tidak ada gerakan ya, tidak bisa kan yang bagian rangka kepala kita tengkorak itu saling bergerak, tidak ya. Dia dikatakan juga sendi mati lah ya, dikatakan seperti itu. Kemudian ya sutur ini kalau yang di dalam di kepala kita ini ya. Nah, ini tadi sutur. Jadi dia tidak bisa bergerak ya, sinartrosis ini. Yang kedua adalah sinkondrosis. Ini adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago hialin ya. Oke, ini tadi yang sinartrosis ya, ada 2, sinkondrosis dan sutur tadi ya. Nah, yang kedua adalah amfiartrosis atau disebut juga sendi yang umumnya sekarang ada kita kenal mungkin sendi engsel, sendi peluru ya. Nah, disinilah ya, jadi ada kemungkinan bergerak ya. Nah, ini contohnya ya, pada ruas-ruas tulang belakang ini bergerak tetapi geraknya tidak terlalu leluasa ya, atau disebut sedikit gerakan. Kalau yang tadi pertama sinartrosis itu sama sekali tidak bergerak ya, sementara yang amfiartrosis ini bergerak tapi hanya sedikit gerakan. Contohnya di sini pada ini ya, pada ruas-ruas tulang belakang ini kan hanya sedikit saja gerakannya. Nah, kemudian yang ini tadi ya bagian dari amfiartrosis, seperti hubungan antara tulang betis dan tulang kering. Kemudian antara tulang belakang, ini masuk yang amfiartrosis. Nah, ini yang ketiga ya, maaf nih Bu Ralat ya. Yang ketiga inilah yang disebut diartrosis atau yang persendian pada umumnya kita kenal. Jadi ini adalah yang leluasa bergerak. Jadi kita ada 3 tadi ya, yang tidak dapat bergerak, yang sinartrosis, yang kedua amfiartrosis sedikit bergerak, dan yang ketiga diartrosis leluasa bergerak ya. Nah, di sini gerakannya lebih bebas ya. Nah, kita mengenal ya ada beberapa bagian, ini pada bagian sendi kita lihat ini ya. Ini kalau kita lihat misalnya pada lutut kita, ini bagian-bagiannya ya, ada ligamen ini ya, ligamen. Kemudian ada kapsul ya, kapsul ini yang membungkus ya sendi, dan ada membran sinovial ini yang mengisi ya cairan, di dalamnya ada cairan sinovial ya, sehingga bisa melumaskan tulang-tulang. Kalau sudah bunyi krek-krek itu berarti ada masalah ya cairannya. Nah, makanya nanti harus mengetahui ya nutrisi apa yang bisa untuk ya suplai cairan ini, nanti bisa kalian pelajari ya. Nah, ini ligamen tadi, ini ligamen fungsinya seperti karet gelang ya untuk mengikat ya, mengikat kedua tulang ini supaya ini tersambung ya. Nah, kalau ini sampai robek nih maka nggak bisa tersambung ya. Kemudian tadi adalah kapsul ini yang melapisi ya. Nah, melapisi ini persendian. Di sini terdapat rongga tadi. Nah, di sini di dalam rongga ini ada cairan sinovial tadi ya, untuk melumasi ya ujung-ujung tulang ini supaya tidak kaku ya.
Nah, berdasarkan arah geraknya, maka sendi dibagi ada 4 macam. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, sendi peluru. Disebut sendi peluru karena gerakannya ke segala arah, ya. Nih, seperti ini. Kita lihat pada lengan atas, ya, dengan di sini hasta, ini ya, tulang belikat dan tulang selangka. Ini ada seperti ini ya, kalau kita lihat seperti mangkok, kemudian ada ulekan begitu ya, seperti inilah sendi peluru. Maka ini gerakannya sangat bebas ke segala arah, seperti pada lengan atas kita itu ya, kalau kamu bisa muter-muter itu ya. Nah, seperti gelang bahu ya, di sini gelang bahu dan tulang lengan atas ya. Begitu juga pada panggul dan tulang paha. Nih, itu juga termasuk sendi peluru. Paha kita tuh ya, tulang panggul dengan paha bisa kamu kakinya gerak-gerak pemain futsal tadi atau pemain sepak bola ya. Nah, ini sendi peluru. Kemudian ada sendi engsel ya. Sendi engsel itu gerakannya 2 arah ya, seperti pintu kan, arahnya buka tutup ya. Cuman 2 gerakan, 2 arah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi contohnya pada sendi jari tangan maupun jari kaki ya. Nah, kemudian adalah sendi pelana. Sendi pelana gerakannya 2 arah tapi seperti orang naik kuda. Nih, seperti orang naik kuda ini ya. Nah, di sini adalah contohnya pada jari tangan yang ini ya. Nah, dan telapak tangan, hubungan antara telapak tangan dan jari tangan. Kemudian ada lagi sendi putar ya. Sendi putar ini adalah yang satu dapat berputar mengitari yang lainnya, seperti tulang atlas dan tulang pemutar. Nih, seperti kepala kita tuh ya, kepala kita antara di kepala dengan leher itu ya. Nah, itu adalah sendi putar sehingga kamu bisa menggerak-gerakkan kepala, itu adalah contoh ya dari sendi putar. Kemudian ada lagi sendi luncur atau geser. Disebut sendi luncur atau geser karena dari hubungan 2 tulang hanya sedikit geseran ya, seperti pada tulang telapak tangan dan telapak kaki. Ini gambarnya ya. Antar tulang yang telapak tangan pun telapak kaki. Dan yang terakhir ini adalah sendi kondiloid ya. Nah, di sini adalah terjadi antara 2 tulang yang permukaannya berbentuk oval. Nah, di sini adalah hubungan tulang ruas-ruas jari ini, antara ruas-ruas jari dan sendi pada pergelangan tangan. Ini kondiloid. Nah, fungsi rangka tadi yang pertama untuk menggerakkan badan ya. Kemudian yang kedua membentuk badan. Nih, kita bayangkan kalau nggak ada tulang wajah kita nggak bisa berbentuk ya. Kemudian yang ketiga untuk melindungi organ bagian dalam tadi seperti melindungi otak ya, melindungi tadi jantung, paru-paru, dan juga fungsi tulang yang keempat ini adalah untuk melekatnya otot ya. Dan yang kelima tadi untuk membuat sel darah merah maupun sel darah putih ya di dalam sumsum tulang. Nah, yang keenam sebagai alat gerak pasif. Demikian materi kita ya. Oh, masih ada sedikit ya. Oh, ini nanti ya karena waktu kita ya. Kelainan sebentar sempat ya, mungkin ya untuk tulang dulu kita selesain, baru nanti pekan depan insya Allah otot ya. Ini contoh beberapa kelainan yang terjadi pada tulang, seperti misalnya yang dialami sejak lahir dalam kandungan karena si ibu kurang mengkonsumsi makanan mengandung vitamin D serta zat kapur, maka ini bisa melahirkan anak yang kakinya berbentuk X atau huruf O ya. Kemudian ada juga kekurangan makanan yang mengandung vitamin D, zat kapur, dan zat fosfor dapat mengganggu proses penulangan. Posisi duduk yang salah ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan tulang. Misalnya duduk terlalu bengkok ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, maka terjadilah bentuk-bentuk tulang ya. Namanya lordosis, ini kalau kita melengkung ke depan. Kemudian kiposis kalau tulang belakangnya melengkung ke belakang, dan ada lagi skoliosis jika tulang belakangnya melengkung ke samping. Nah, ini ya makanya kalau duduk yang baik ya saat belajar atau apapun itu duduknya tegak ya supaya tulang belakang kita ini tidak mengalami kelainan. Ini seperti ini kelainannya ya. Jadi dia melengkung ke depan, melengkung ke belakang atau ke samping ya. Nah, jadi jangan lama-lama kalau misalnya menulis jongkok itu jangan lama-lama, langsung tegak lagi sebentar ya.
Karena kalau terlalu lama nanti akhirnya tulangnya nggak bisa kembali ya, maka terjadilah kelainan tadi akibat posisi duduk yang salah. Namun sebaiknya kalau bisa kita duduknya secara tegak ya. Kemudian ada penyakit polio. Nah, kalau polio ini disebabkan oleh virus polio ya, sehingga tulang biasanya mengecil dan abnormal. Kemudian ada lagi layu semu, ini rusaknya cakra epifisis, yaitu daerah pertumbuhan ya, tempat memanjangnya tulang pipa. Ada artritis eksudatif, nah, yaitu rasa nyeri pada tulang sewaktu digerakkan akibat peradangan pada selaput sendi. Ada artritis sika, yaitu rasa nyeri pada tulang sewaktu digerakkan akibat kekurangan minyak sinovial atau pelumas sendi. Kemudian ada lagi rasa sakit pada sendi lutut, nah, dan pangkal paha akibat infeksi yang menghasilkan nanah, sehingga ini biasanya disebabkan oleh penyakit kelamin seperti gonorrhea dan sifilis ya, kita pernah bahas di bagian virus kemarin ya. Nah, jadi ini juga akan mempengaruhi tulang anak-anak ya, penyakit ini. Nah, kemudian ada lagi kanker tulang ya, ini adalah tumbuhnya jaringan tulang yang tidak normal ya. Kemudian kanker tulang ini ada dua jenis, ada kanker tulang primer dan ada kanker tulang sekunder. Kanker tulang primer ini berasal dari sel tulang dan yang sekunder berarti berasal dari sel lain yang bukan sel tulang. Kemudian ada lagi nekrosis, matinya sel-sel tulang ya. Nah, akibat dari di sini ini ya, sel tulangnya mati, artinya tidak bisa lagi ya disuplai makanan akibat dari misalnya tulangnya patah atau retak. Nah, itu kan lama-lama kalau segera disambung ya, maka akan terjadi kematian tulang sehingga tulang itu tidak bisa difungsikan karena tidak bisa disuplai lagi makanan ya maupun tadi zat-zat yang diperlukan. Karena itu kalau misalnya terjadi patah tulang itu kan harus segera diatasi, disambung ya supaya bisa dialirkan kembali ya, seperti suplai makanan dan juga zat-zat lain oksigen dan lainnya ya. Nah, jadi bahaya sekali ya, jangan dianggap remeh kalau terjadi retak maupun patah tulang, maka harus segera diatasi. Nah, akibat kecelakaan ini juga bisa menyebabkan yang pertama adalah patah tulang, kemudian ujung tulang bisa lepas ya dari sendi, retak tulang maupun remuk tulang. Nah, patah tulang ini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau yang terbuka tentunya yang mencuat keluar ya, yang tertutup biasanya tidak ada yang kelihatan luka namun di dalamnya terjadi patah ya. Karena itu kalau kecelakaan ini harus hati-hati ya, kita dalam menolong jangan sembarang angkat-angkat begitu ya. Kalau dirasa ada bagian yang sakit harus segera dicari penyangganya supaya tidak lebih parah. Nah, kemudian sedikit lagi waktunya ya, teknologi yang berhubungan dengan struktur tulang ya. Jadi sudah dibuat ya beberapa teknologi dia untuk membantu mengatasi yang dibuat tulang tiruan itu dari bahan-bahan ini ya, dibentuk seperti tulang pada khususnya. Namun tentunya ya tidak sesempurna yang Allah ciptakan ya. Nah, ini beberapa teknologi yang dilakukan untuk menyembuhkan patah tulang ya, bisa dibidai, bisa menggunakan gips maupun pembedahan internal ya, pasang pen biasanya ya. Nah, kemudian kalau kanker tulang ini bisa diamputasi bahkan ya, kemoterapi maupun radioterapi. Transplantasi sumsum tulang ini juga bisa dilakukan ya. Kemudian penggantian sendi dengan bahan logam. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang tulang ya, karena waktu. Jadi insya Allah pekan depan kita akan lanjut ke otot. Silakan, masih ada 3 menit. Ada yang mau bertanya anak-anak? Ada yang mau bertanya? Ibu persilakan. Masih ada 3 menit.